wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil mursyidin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man jahada fi sabilihi wa man da'a bi da'watihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Wa qala aydan wa innaka latulaqal Qur'ana min ladun hakimin 'alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yad'u bihi akharin. Wa qala aydan yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama turattil fid dunya fa innahu manzilatuka hatta taqra'uha inda akhir ayat. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasul nabi. Saudara-saudaraku sekalian yang insyaallah senantiasa selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada kita, kumpulkan kita di salah satu majlisnya yang mulia, yaitu majelis ilmu, majelis Quran. Kalau tadi sebelum maghrib kita telah berada dalam majelis zikir dan fikir. Majlis zikir berlanjutan dengan majlis fikir, memikirkan. Itu adalah salah satu majlis, beberapa majlis yang memang Allah sukai, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmatnya yang begitu banyak. Dan mudah-mudahan dengan asbab berkumpulnya kita di sini menjadi asbab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada kedua kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, kerabatnya, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam sebuah ayat Quran surah An-Naml ayat yang ke-6 yang tadi saya bacakan ya. Wa innaka latulaqal Qur'ana min ladun hakimin 'alim. Ayat ini adalah sebuah penegasan kepada kita agar kita selalu berusaha untuk terus-menerus meningkatkan kualitas bacaan kita, terus-menerus belajar ya Quran, sebagaimana ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW untuk terus belajar, bertalak. Kepada siapa Rasulullah SAW dianjurkan untuk bertalak atau ditalakikan Al-Quran ayat-ayatnya? Yaitu dari malaikat Jibril alaihissalam. Jadi gurunya Rasulullah SAW, guru Qurannya Rasulullah SAW langsung malaikat Jibril alaihissalam. Maka yang mengoreksi bacaan Rasulullah adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan murojaahnya Rasulullah SAW yang terbanyak adalah di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan, kalau di hari-hari biasa ya, Rasulullah hanya yang disampaikan ayat-ayatnya dan langsung beliau hafal ya melalui turunnya wahyu. Dan setelah turunnya wahyu, setiap masuk Ramadan, maka Rasulullah SAW memurojaah kembali seluruh hafalannya. Dan ini yang dipahami oleh beberapa muhaditsin, terutama para ahli Quran, bahwa Rasulullah SAW tentang hadis tentang bertemunya Rasulullah dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran dari Al-Quran.
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan wa yatadarasunahu al-Qur'an. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bertemu dengan malaikat Jibril setiap malamnya. Fi kulli lailatin min Ramadan, di bulan Ramadan. Wa yatadarasunahu al-Qur'an, untuk bertadarus Qur'an, belajar Qur'an. Jadi tadarus itu bukan sekedar baca sendiri-sendiri. Arti tadarus itu, Deres itu berasal dari kata darosa. Deres ya belajar dengan malaikat Jibril, mengorasikan bacaannya, mengorasikan hafalannya. Dan ya, dan inilah yang dipahami oleh karena setiap malamnya, dan dalam hadis yang lain, dalam kisah yang lain, bahwa Rasulullah SAW ketika sholat qiyamul lail di bulan Ramadan, ketika Ibnu Mas'ud ikut di belakangnya, Rasulullah SAW membaca, ya dia di belakangnya. Inilah pertama kali Rasulullah SAW mengawali sholat tarawihnya, yang saat itu Rasulullah tidak pernah memerintahkan. Nggak ada woro-woro, nggak ada. Woro-woro semuanya kumpul sholat tarawih bareng-bareng, nggak ada. Yang ada Rasulullah langsung ke masjid, langsung sholat, dijaharkan, dikeraskan, dan kemudian Ibnu Mas'ud mengikuti belakangnya tanpa disuruh sama sekali. Dan itulah yang menjadi dasar qiyamul lail berjamaah boleh. Jadi qiyamul lail berjamaah boleh karena Rasulullah sama sekali tidak melarang. Besok juga sama. Besoknya penuh lagi, saya penuh. Begitu juga terkadang ketika ya sepupunya Ibnu Abbas itu sebenarnya sepupunya Rasulullah, tapi memang jauh lebih kecil, ya, anak-anak. Di masa Rasulullah SAW sudah lanjut, sudah mulai usia lanjut. Ibnu Abbas itu sepupunya itu masih kecil, karena Ibnu Abbas anak dari Abbas itu paman dari Rasulullah. Pamannya saja masih tuaan Rasulullah. Pamannya Rasulullah masih tuaan Rasulullah. Abbas bin Abdul Muthalib. Ibnu Abbas seringkali ya kadang-kadang menginap sama ikut Rasulullah, menginap. Satu ketika ada satu riwayat Ibnu Abbas ikut menginap dengan Rasulullah di rumah Rasulullah, di rumahnya bersama istri Rasulullah, Maimunah. Nah, ketika Rasulullah bangun, Ibnu Abbas ikut bangun. Dan Ibnu Abbas qiyamul lail. Rasulullah SAW qiyamul lail, kemudian Ibnu Abbas mengikuti di belakangnya tanpa Rasulullah memerintahkan dan tanpa Rasulullah SAW juga menyuruh melarangnya. Jadi ikut saja. Apa yang dibaca oleh Rasulullah? Rasulullah SAW dalam qiyamul lailnya, ketika Ibnu Mas'ud ikut di belakangnya, di rakaat pertama Rasulullah membaca jadi sampai dengan surat An-Nisa, baru ruku. Jadi Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, An-Nisa, baru ruku rakaat pertama. Kalau kita apa kira-kira? Wah, longgar deh. Tobat. Yang ada tobat, aduh, udah dah, habis itu udah. Dan itu juga sama, jangankan kita, Ibnu Mas'ud pun bercerita sama. Ibnu Mas'ud pun seorang yang ahli Quran, orang yang hafal Quran juga, selalu menyampaikan Rasulullah kalau dia hafal langsung menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud karena dia sangat cerdas, cepat sekali langsung menerima. Beliau saja tidak sanggup. Ya 5 juz sampai 6 juz, bahkan udah masuk ke 6 juz. Jadi satu rakaatnya 6 juz. Nah, dan makanya karena satu rakaatnya 6 juz, ya, Imam Syafi'i rahimahullah berasumsi. Ya, ini asumsi. Nah, dan itu ijtihad. Asumsi itu ijtihad, boleh-boleh saja bagi orang yang ahli ijtihad atau mujtahid, boleh setelah memenuhi syaratnya. Yaitu dia ya harus hafal Quran. Kemudian beberapa puluh ribu hadis, syarat-syarat mujtahid itu gitu. Ya. Dan dia bukan dia seorang yang dhabit, orang yang ingatannya kuat.
bukan seorang pelupa, dan tidak pernah berdusta selama hidupnya. Ya. Kalau dia pernah berdusta, maka istihadnya cacat. Ya. Atau dia pernah lupa, ya, luar biasa pernah lupa, cacat. Ya, maka ya betul-betul hati-hati ketika ketika kita berbicara masalah hukum, maka kita harus bersandar. Istihadnya kita, dan kita boleh beristihad, tapi disandarkan kepada ulama, si fulan. Bukan istihad sendiri, Pak, menurut saya sebegini. Tetap harus, ya, menurut saya sesuai dengan pendapat ini, saya ikut condong kepada pendapat ini, yaitu istihadnya kita. Beda kalau mereka boleh. Nah, Imam Syafi'i karena ya Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW satu rakaatnya itu 5-6 juz, maka berasumsi bahwa Rasulullah setiap Ramadannya itu khatam Quran. Maka beliau silakan dicatat dan dicari biografi tentang Imam Syafi'i tentang tilawah Quran, tadarus Quran di bulan Ramadan, bahwa beliau selalu tidak paling sedikit dalam bulan Ramadannya beliau membaca Quran itu 40 kali khatam Quran, paling sedikit. Jadi jangan kita terlalu bangga betul, saya dong Imam Syafi'i, kamu tuh bukan dong. Ya sampai mengklaim gitu. Bahkan bertawadhu'lah, hati-hatilah ketika kita mengklaim. Kalau kita berani mengklaim, kita harus siap berusaha untuk mengamalkan apa yang dilakukan Imam Syafi'i yang mengikuti Rasulullah SAW sesuai dengan ijtihad beliau. Rata-rata beliau 60 kali khatam Quran. Kapan nih beliau baca? Kok bisa 60 kali? Bisa. Silakan dicoba. Kalau yang belum pernah khatam satu hari, dicoba. Enggak perlu baca cepat-cepat. Enggak baca cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan gitu. Itu bukan bacaan Quran. Tetap bacaannya hadar. Bacaan hadar. Ya hadar itu masih seperti suraim. Ya saya pernah mencoba. Biasanya saya selalu mencoba di bulan Ramadan. 10 hari terakhir. Kalau di awal-awal saya enggak. Di 10 hari terakhir saya langsung udah ngejar.